Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Musrifah, guru SKI di MTS Ma'arif Jumol Kabupaten Temanggung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya mengadakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 9 dengan materi Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaannya hari ini kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, oke, hari ini kita bisa bertatap muka seperti minggu-minggu kemarin. Setelah kalian kemarin ini ada beberapa acara di kelas 9 dan tentunya dalam keadaan sehat semuanya, alhamdulillah. Walaupun ada bangku yang kosong ini, ada teman kalian mungkin yang tidak masuk, nanti Ibu absen ya setelah ini. Dan untuk selanjutnya, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap kebangsaan kita Indonesia, marilah sebelum memulai KBM kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Hafal semua ya? Oke, kita bareng-bareng menyanyikan. Silahkan kalian berdiri. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, semaju maju. Oke, silahkan kalian duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya Ibu akan absen dulu. Kelas 9D ini masuk semua atau tidak ya? Mulai dari Ahmad Lutfi, ya, Diajeng Devia, oke, Alfiatun, oke, Nafesa, Pambajeng, Raffi Ahmad, tidak masuk sakit, oh ya, Regita, Ayu, Yusuf, oke. Tadi sudah kita dengar ada teman kita, yaitu Mas Raffi Ahmad sakit. Nah, kita doakan ya, supaya besok Mas Raffi Ahmad bisa masuk ke kelas ini dengan keadaan yang sehat. Nah, selanjutnya, ini kayaknya lemes-lemes ini. Jam pertama udah pada lemes, ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, Ibu punya ice breaking yang membuat tidak ngantuk. Kalau Ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk 1. Kalau Ibu bilang tepuk ganda, berarti tepuk 2. Paham? Konsentrasi. Ya. Jadi semuanya tepuk tunggal, ganda, tunggal, ganda. Oke. Oke anak-anak, setelah tadi sudah ada ice breaking, menumbuh rasa semangat kalian dalam mengikuti kegiatan belajar ini, coba Ibu akan menanyakan pertanyaan yang sangat mudah, yaitu pertanyaan tentang minggu kemarin, materi yang kita bahas minggu kemarin. Masih ingat? Nah, alhamdulillah. Coba Ibu akan kasih pertanyaan ke kalian. Ayo Mbak Sabita. Kemarin kita membahas apa minggu kemarin? Membahas tentang kearifan lokal di Sunda, Bu. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Sabita. Betul
sekali. Minggu kemarin kita membahas tentang kearifan lokal budaya Nusantara. Ada yang di Sunda, ada yang di Jawa, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya, tadi setelah saya bertanya kepada Mbak Sapita, kesenian atau budaya lokal yang ada di Nusantara, ada yang di Sunda, ada yang di Jawa. Coba sekarang siapa yang tahu atau yang bisa menyebutkan apa saja kearifan lokal yang ada di Sunda? Siapa coba? Mas Isnan. Upacara tingkeban, tembuni, gusaran, sunatan. Ya, betul, tepuk tangan. Setelah kita mengulas kembali pelajaran kemarin, dan untuk hari ini kita masuk ke bab yang baru atau materi yang baru, yaitu Wali Songo. Di sini anak-anak kira-kira sudah ada yang tahu apa belum ya apa itu Wali Songo? Coba Mbak Wahyu. Wali 9, Bu. Oh ya betul, Wali 9. Nah, Wali Songo, yaitu Wali 9 tadi kata Mbak Wahyu, betul sekali. Terus kira-kira ada yang sudah tahu apa belum ini kira-kira Wali Songo itu siapa saja? Mbak Sela. Wali Songo ada Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gresik, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Betul sekali, tepuk tangan. Nah, oke, setelah kalian mengetahui sedikit atau secara garis besar saja apa itu Wali Songo, siapa saja Wali Songo, dan yang akan kita pelajari ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan kita mempelajari pada bab Wali Songo kali ini, yang pertama ini bisa dilihat, yaitu menjelaskan nilai-nilai positif dan atau dari perjuangan Wali Songo dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Supaya kalian tahu bagaimana toh siarnya, bagaimana toh cara Wali Songo menyebarkan dakwah di Indonesia. Seperti itu ya. Untuk mempelajari Wali Songo, tadi Mbak Sela udah pinter banget bisa menyebutkan siapa saja Wali Songo itu. Tapi untuk alangkah lebih jelasnya Ibu punya tayangan, yaitu biografi secara singkat. Siapa saja Wali Songo. Supaya kalian cepat hafal, Ibu juga menyisipkan ada lagu Wali Songonya. Nanti kalian bisa simak sebentar dan coba kita nyanyikan bersama-sama. Supaya gampang menghafalnya. Ya, coba perhatikan dulu. Ini coba dengarkan ya. Kalau yang sudah tahu boleh sambil nyanyi. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat. Coba untuk mengingat-ingat nama-nama Wali Songo dengan mudah, kalian bisa dengan menggunakan lagu. Sudah tahu kan tadi udah dengar ya? Coba kita nyanyikan lagu Wali Songo bareng-bareng. Coba seperti apa? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya lagu Wali Songo ya, siap? Oke, 1, 2, 3. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih, tepuk tangan. Tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu bab Wali Songo. Silahkan anak-anak keluarkan buku SKI kelas 9 atau modulnya dikeluarkan. Ayo, bawa toh semuanya. Yuk dikeluarkan modulnya. Kalian buka bab Wali Songo, coba. Kalian buka bab Wali Songo. Nanti Ibu punya proyek untuk kalian hari ini. Kira-kira proyeknya apa ya? Nah, nanti kalian bentuk kelompok. Ini satu kelas jumlahnya ada 30-an ya. Dan Mas Raffi Ahmad tidak masuk, tidak apa-apa, besok menyusul. Ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok saja. 4 kelompok.
Kemudian nanti Ibu sudah menyediakan LKPD. Ya, di sini ada LKPD yang sudah Ibu siapkan gambar atau sudah Ibu tempelkan di sini tokoh Wali Songo, ada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan yang lainnya. Saya akan bagi per kelompok masing-masing satu LKPD. Dan nanti kalian belajar kelompok atau mengerjakan diskusi kelompok, menentukan apa saja cara-cara dakwah yang digunakan tokoh wali yang ada pada LKPD kelompok masing-masing. Nah, setelah itu nanti belajar dulu. Kalau sudah selesai belajar, saya kasih waktu 5 menit untuk belajar di modul cara yang digunakan oleh Wali Songo pada tokoh masing-masing. Setelah itu nanti Ibu sudah menyiapkan potongan kertas kecil-kecil seperti ini. Ya, potongan kertas kecil-kecil seperti ini. Nanti perwakilan kelompok masing-masing untuk mengambil potongan kertas kecil ini yang berisi cara dakwah wali masing-masing kelompok. Paham? Satu saja perwakilan kelompok masing-masing yang maju ke meja Ibu, nyari potongan kertas yang mana kira-kira yang menjadi cara dakwah wali 9 yang ada pada tokoh kalian masing-masing. Setelah itu nanti potongan kertas ini kalian susun pada LKPD masing-masing dengan cara ditempel. Masing-masing ditempel sampai selesai, tidak hanya satu cara saja. Semua cara yang ada silahkan dicari potongan kertasnya di meja Ibu. Ditempel, disusun yang rapi per kelompok ya. Nanti setelah selesai kita akan presentasikan per kelompok maju, perwakilan 4 anak saja, tidak usah semuanya. Untuk menyampaikan apa yang sudah kalian kerjakan per kelompok. Paham sampai di sini? Oke. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Seperti yang Ibu katakan tadi, silahkan langsung membuat kelompok, silahkan. Yuk, yang kedua, 3, 4. Hati-hati. Berdiskusi antar kelompok, sekarang waktunya untuk mempresentasikan tugas kalian. Silahkan, ada 4 anak yang bisa mewakili untuk maju presentasi, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah siap? Siap. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai bagaimana cara Sunan Gresik dalam menyebarkan dakwah di Indonesia. Yang pertama, Sunan Gresik adalah mendirikan pesantren di Desa Gandurong. Yang kedua, bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Yang ketiga, mengajarkan petani bercocok tanam. Yang keempat, membangun warung dan rumah pengobatan sebagai tempat siar. Dan kelima, mendirikan masjid pertama kali di Desa Pasucian untuk cara berdakwah. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan Mas Afan untuk menanggapi kelompok 1.
Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana cara Sunan Gresik bergaul dengan masyarakat kelas bawah? Baik, untuk pertanyaan dari Mas Afan, silakan untuk ditanggapi oleh kelompok 1. Silakan ditanggapi kelompok 1. Baik, kami mencoba menanggapi. Cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam berbaur dengan masyarakat kelas bawah adalah dengan cara berbaur dengan masyarakat tanpa pandang siapapun. Dan Sunan Gresik ini juga dijuluki sebagai kakek bantal karena kedekatannya dengan masyarakat biasa. Bagaimana? Sudah puas dengan jawaban kelompok 1? Sudah. Ya, kasih oplos, tepuk salut. Terima kasih, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Bagi oleh 4 anak. Yuk, siapa saja? Ya, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan, maju perwakilan 4 anak, silakan. Ya, untuk yang terakhir silakan kelompok 4 maju, 4 anak perwakilan untuk mempresentasikan hasil kelompok masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cara Sunan Kalijogo dalam berdakwah. Yang pertama, mengawali dakwah di Cirebon. Yang kedua, menanamkan nilai Islam di kesenian wayang dan menjadi seniman. Yang ketiga, memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Yang keempat, menggagas pernyataan kesuksesan bentuk maulud. Itu saja presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Saya mau menanggapi bagaimana cara Sunan Kalijogo dalam menanamkan nilai Islami di kesenian wayang. Oke, terima kasih Mbak Wahyu. Silakan kelompok 4 bisa menanggapi. Kami mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara Sunan Kalijogo menanamkan nilai Islami di kesenian wayang yaitu dengan cara merubah cita-cita dewa-dewa menjadi cerita yang mengandung nilai Islami seperti Jimat Kalimosodo, Pituk Dadi Raja, Dewa Ruci, dan lain-lain. Ya, bagaimana Mbak Wahyu sudah bisa diterima? Bisa. Ya, kasih oplos, tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Jempol. Salut. Silakan kembali ke bidang masing-masing. Nah, di pembelajaran hari ini semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Hikmah apa yang kalian dapatkan dari pelajaran Wali Songo? Tadi juga kalian akan mempelajari cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya Wali Songo itu dalam menyampaikan dakwah di Indonesia tidak dengan cara kekerasan. Sekali lagi ya, Wali Songo dalam menyampaikan dakwah di Indonesia ini tidak dengan cara kekerasan, melainkan dengan cara damai, ya. Ada yang melalui jalur kesenian, ada yang pernikahan, politik, tasawuf dan lain sebagainya. Itu untuk selanjutnya Ibu akan membagikan asesmen penilaian. Nanti kalian akan saya kasih waktu 5 menit saja untuk mengerjakan soal asesmen ini. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri dan nilai akan saya umumkan di pertemuan yang selanjutnya. Paham ya? Nah, ini sekarang saya akan membagikan. Silakan dibagi ke teman-teman. Silakan dibagi ke teman-teman. Langsung dikerjakan, waktunya 5 menit. Silakan. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Silakan. Oke, anak-anak, waktu sudah habis, sudah 5 menit. Yuk, waktunya dikumpulkan. Yuk, dikumpulkan.
Ya, terima kasih semua sudah mengumpulkan. Ditunggu nilainya akan saya umumkan di pertemuan yang selanjutnya. Dan akhir kata, untuk pertemuan kali ini terima kasih sekali kita sudah menyelesaikan proyek ya. Kemudian tadi juga sudah ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan belajar bersama. Dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan bab atau materi yang selanjutnya. Semoga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Itu saja, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.